Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Perasaan yang muncul tanpa sebab, bisikan lembut yang terasa nyata, mimpi yang terlalu dalam untuk disebut kebetulan, atau keheningan yang tiba-tiba terasa penuh makna. Mungkin kamu sering bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku merasa berbeda dari orang lain? Kenapa aku bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat? Apakah aku hanya terlalu sensitif, atau ada yang lebih besar sedang terjadi? Jawabannya adalah, kamu tidak gila, kamu tidak berlebihan. Kamu adalah jiwa yang sedang terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Dunia tak kasat mata mulai menampakkan jaringannya padamu, karena jiwamu siap. Siap untuk menerima, mengenali, dan menjalani peran yang telah disiapkan sejak lama. Jiwa-jiwa terpilih tidak datang ke dunia ini untuk menjalani kehidupan biasa. Mereka datang dengan tugas, dan tugas itu dimulai saat mereka mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya soal yang terlihat, tetapi juga tentang dimensi yang tak terjamah mata, namun terasa dalam jiwa. Melalui 7 tanda aneh ini, mungkin kamu akan mulai memahami bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu tidak salah jalan, dan bahwa segala keanehan yang kamu alami bisa jadi adalah panggilan dari Tuhan sendiri. Tanda pertama, kamu sering merasakan energi tanpa sebab yang jelas. Ada saat-saat ketika kamu memasuki sebuah tempat, bisa rumah kosong, ruang kerja, atau bahkan warung kecil di pinggir jalan, dan tiba-tiba kamu merasa berbeda. Jantungmu berdebar tanpa sebab, rasanya ada beban yang tak terlihat, atau sebaliknya, ada rasa damai yang tidak masuk akal. Padahal, ruangan itu tampak biasa saja bagi orang lain. Inilah tanda pertama yang kuat. Kamu bisa merasakan energi yang tidak kasat mata. Kamu bukan hanya melihat atau mendengar. Kamu merasakan. Dan ini bukan hal yang bisa dijelaskan oleh logika biasa. Karena kamu terhubung pada satu lapisan dunia yang tidak disentuh oleh kebanyakan orang, lapisan energi. Tubuhmu seperti antena spiritual. Ia menangkap gelombang yang tidak dipahami oleh orang awam. Getaran itu bisa datang dari kejadian yang pernah terjadi di tempat itu, dari emosi orang-orang yang pernah hadir, atau bahkan dari makhluk yang tidak tampak oleh mata biasa. Contohnya, kamu pernah berada di tempat ramai tapi merasa sendirian dan dingin. Atau berada di ruangan kosong namun merasakan seolah ada seseorang yang memperhatikan. Itu bukan ilusi. Itu adalah resonansi energi yang tertinggal di ruang tersebut, dan kamu adalah satu dari sedikit orang yang bisa menyadarinya. Kepekaan ini tidak diberikan kepada semua orang. Ia adalah anugerah sekaligus amanah. Kamu bisa menjadi penyembuh dengan hanya kehadiranmu. Energi yang kamu bawa bisa mengangkat, membersihkan, bahkan menenangkan ruang. Tapi di sisi lain, kamu juga bisa menjadi target serapan energi negatif jika tidak belajar melindungi diri. Kadang, kamu merasa lelah setelah bertemu seseorang yang banyak beban. Atau kamu merasa berat setelah berada di tempat tertentu. Itu karena kamu menyerap energi tanpa sadar. Jiwa terpilih seperti kamu diberi frekuensi tinggi yang otomatis terhubung ke medan energi di sekitarnya. Sayangnya, banyak orang yang memiliki kepekaan ini namun belum sadar. Mereka mengira mereka sensitif secara emosional, padahal sebenarnya mereka sedang berinteraksi dengan dimensi tak terlihat. Jika kamu sering mengalami merasa tidak nyaman di tempat tertentu tanpa tahu alasan, tiba-tiba merasa takut atau gelisah di ruangan yang tampak biasa, atau malah merasa sangat damai dan sejuk di tempat yang sederhana, itu adalah tanda bahwa kamu membaca energi. Tuhan memberikan kepekaan ini bukan tanpa tujuan. Jiwa seperti kamu biasanya memiliki peran sebagai penjaga ruang. Kamu membawa cahaya di tempat yang gelap. Kamu menjadi penyeimbang di tengah kekacauan. Kadang kamu sendiri tidak menyadari, tapi kehadiranmu bisa membuat orang lain merasa lebih aman, lebih tenang, tanpa kamu banyak bicara. Namun, kamu juga perlu tahu, kepekaan tanpa perlindungan bisa jadi pintu masuk bagi gangguan. Maka, pelajari cara menjaga medan energimu. Berdoalah, meditasi, gunakan niat yang kuat untuk hanya terhubung pada cahaya dan kebaikan. Karena dunia tak kasat mata, meskipun indah, juga menyimpan sisi gelap yang perlu kamu waspadai. Jangan abaikan rasa-rasa yang datang tiba-tiba. Jangan anggap enteng perasaan tidak nyaman yang muncul tanpa sebab. Itu adalah bahasa alam semesta, dan kamu diberi kemampuan untuk menerjemahkannya.
Kamu tidak gila, kamu peka, dan itu adalah bukti bahwa kamu terhubung. Tanda kedua, kamu sering bermimpi yang terlalu nyata, kadang seperti pertanda. Bagi banyak orang, mimpi hanyalah cerita acak yang lewat saat tidur. Tapi tidak untukmu. Bagi kamu yang jiwanya terhubung dengan dunia tak kasat mata, mimpi bukan sekadar tidur bergambar. Mimpi adalah pesan, kadang berupa penglihatan, kadang berupa peringatan, dan seringkali terasa terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Pernahkah kamu terbangun dari mimpi dengan jantung berdebar? Atau kamu bermimpi tentang seseorang, dan esok harinya kamu bertemu atau mendengar kabar tentangnya? Mungkin kamu pernah bermimpi berada di tempat yang belum pernah kamu kunjungi, lalu suatu hari kamu melihatnya persis seperti dalam mimpi? Itulah bahasa semesta yang dibisikkan dalam tidurmu. Jiwa-jiwa terpilih sering menerima pesan penting melalui mimpi karena saat tidur, batas antara dunia fisik dan dunia spiritual melemah. Kesadaran logis kita beristirahat, sehingga jiwa bisa berjalan ke ruang yang lebih tinggi, ruang di mana waktu dan jarak tidak lagi menjadi penghalang. Dan kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak hanya bermimpi, tapi menyadari maknanya. Mimpi-mimpimu memiliki pola, kadang berulang, kadang simbolik, kadang datang dalam bentuk suara atau sosok yang memberimu nasihat. Mungkin kamu pernah memimpikan angka, kejadian, bahkan peristiwa yang kemudian menjadi kenyataan. Itu bukan mimpi biasa, itu adalah pertanda. Dan semesta tidak mengirim pertanda kepada sembarang jiwa. Ia memilih mereka yang memiliki cahaya, kepekaan, dan hati yang bersih. Jiwa-jiwa yang siap mendengar dan tidak mengabaikan pesan ilahi. Mimpi bagi jiwa terpilih bisa menjadi peringatan. Kamu diberitahu agar lebih waspada terhadap seseorang atau situasi tertentu. Petunjuk jalan. Ketika kamu bingung, mimpi bisa membawamu pada arah yang seharusnya. Koneksi spiritual. Kadang, jiwa orang yang telah meninggal mendatangimu dalam mimpi, bukan untuk menakutimu, tapi untuk menyampaikan cinta, maaf, atau bahkan pesan penting. Panggilan jiwa. Kamu mungkin bermimpi melakukan sesuatu yang tak masuk akal, menyembuhkan, memimpin, atau berada di tempat aneh. Tapi itu sebenarnya panggilan jiwa yang belum kamu wujudkan. Dan ketika kamu bangun, perasaan dari mimpi itu masih tertinggal. Itulah tandanya mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Jiwa dan alam bawah sadarmu benar-benar mengalami itu. Kamu telah menjelajahi dimensi lain dalam tidurmu. Tapi tidak semua mimpi mudah dipahami. Kadang mereka datang dalam bentuk simbol, air, api, ular, cahaya, pintu, jalan, dan sebagainya. Karena memang bahasa dunia tak kasat mata adalah bahasa simbolik. Dan hanya mereka yang berhati hening yang bisa menguraikannya. Jika kamu memiliki buku mimpi atau catatan harian spiritual, mulai tuliskan apa yang kamu alami. Kadang jawaban dari mimpi hari ini baru kamu pahami berminggu atau berbulan kemudian. Tapi percayalah, tidak ada mimpi spiritual yang sia-sia. Kamu adalah penerima pesan. Dan semakin kamu menghormati mimpi-mimpimu, semakin semesta akan mempercaya kamu pesan-pesan yang lebih besar. Namun, ingat juga, tidak semua mimpi dari cahaya. Sebagian datang dari bayangan, dari trauma masa lalu, dari energi negatif yang masih menempel. Maka penting untuk selalu membersihkan energi sebelum tidur. Minta perlindungan. Doakan mimpimu. Niatkan hanya menerima pesan dari sumber ilahi dan kebaikan. Jiwa-jiwa terpilih diberi pintu-pintu istimewa untuk memahami semesta. Dan salah satu pintu paling rahasia adalah mimpi. Jangan abaikan. Dengarkan. Karena mungkin dalam tidurmu, Tuhan sedang berbicara. Tanda ketiga, kamu pernah merasa dilihat atau diawasi, tapi tidak ada siapa-siapa. Ada momen ketika kamu sedang sendiri, di kamar, di tempat sepi, atau bahkan di tengah keramaian yang tiba-tiba hening. Dan kamu merasa sesuatu sedang mengamatimu, bukan dengan niat jahat, tapi juga bukan sepenuhnya nyaman. Kamu merasakan tatapan yang tidak bisa kamu lihat. Kulitmu merinding, detak jantungmu berubah, dan kamu merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Terkadang kamu juga mendengar suara langkah kaki, suara bisikan samar, atau benda yang bergeser pelan tanpa ada angin. Dan kamu bertanya dalam hati, apa aku sedang berhalusinasi? Tidak, kamu tidak gila.
Kamu sedang menangkap getaran dari dimensi lain. Dan ini adalah salah satu tanda paling umum bahwa kamu adalah jiwa terhubung. Mengapa mereka melihatmu? Dalam dunia tak kasat mata, terang dan gelap saling mengetahui keberadaan masing-masing. Dan kamu adalah sumber cahaya. Sadar atau tidak, auramu bersinar lebih terang daripada orang lain. Dan seperti nyala api yang menarik perhatian serangga di malam hari, cahayamu juga menarik perhatian makhluk dari sisi lain. Sebagian dari mereka adalah penuntun roh. Mereka datang untuk mengawasi, melindungi, atau menyampaikan pesan. Sebagian lagi adalah jiwa-jiwa yang belum menemukan jalan pulang. Mereka melihatmu sebagai jembatan. Karena kamu bisa merasakan, kamu bisa mendengar. Kamu bisa menjadi penghubung antara dunia mereka dan dunia ini. Dan ya, ada juga entitas dari energi rendah yang tertarik oleh celah energi dalam dirimu saat kamu sedang lemah, marah, sedih, atau penuh beban. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Dunia roh tidak netral, maka kamu perlu melindungi batas spiritualmu, koneksi jiwa yang terbuka. Jiwa terpilih biasanya memiliki gerbang yang tidak sepenuhnya tertutup. Gerbang ini bukan gerbang fisik, melainkan jalur energi antara dunia fisik dan dunia spiritual yang terbuka lebih lebar dari orang biasa. Inilah sebabnya kamu lebih sering merinding di tempat-tempat tertentu. Tahu secara naluriah bahwa ada sesuatu di sekitar. Bisa membedakan getaran yang ringan dan yang berat, dan merasakan adanya kehadiran meskipun tidak melihat secara langsung. Kamu adalah radar yang terbuka, dan itu anugerah besar, asal kamu tahu cara menjaga dan mengarahkannya. Bukan takut, tapi sadar. Banyak orang merasa ketakutan ketika mengalami ini. Tapi ketahuilah, tak semua yang tidak terlihat itu jahat. Banyak di antaranya adalah penuntun, leluhur yang penuh cinta, atau bahkan makhluk cahaya yang mengawasi tugas jiwamu. Namun tetaplah bijak dan waspada. Karena seperti manusia, ada roh yang niatnya baik, ada pula yang tersesat. Belajarlah untuk menutup energi setelah aktivitas spiritual, membersihkan ruang dengan doa, zikir, garam, atau wewangian tertentu, dan selalu memohon perlindungan kepada Tuhan sebelum tidur atau saat merasa diawasi. Kamu tidak diminta untuk melawan. Kamu hanya diminta untuk menyadari bahwa kamu adalah bagian dari jaringan besar semesta, dan kehadiran mereka adalah bagian dari komunikasi antar dimensi. Pelukan tak terlihat, tanda kehadiran mereka. Kadang kehadiran itu justru membawa damai. Pernahkah kamu merasa sedang sedih, lalu tiba-tiba merasa seperti ada yang memelukmu, tanpa siapapun di sekitarmu? Itu bisa jadi adalah jiwa leluhur yang menguatkanmu, atau roh pemandu yang ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Jiwa-jiwa terhubung seperti kamu seringkali mengalami interaksi lembut seperti ini, dan itu adalah bukti bahwa kamu diakui oleh dunia roh. Akhirnya, pilihannya ada padamu. Kamu bisa menutup pintu ini dengan kesadaran dan niat, atau kamu bisa membukanya perlahan dengan perlindungan untuk memahami dan membantu lebih banyak makhluk dari sisi lain. Apapun pilihanmu, jangan abaikan tanda-tanda ini, karena mereka datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Kamu berbeda, dan perbedaan ini bukan beban, tapi panggilan. Tanda keempat, perubahan emosimu sering tiba-tiba, seperti menyerap energi orang lain. Pernahkah kamu merasa bahagia tanpa sebab, lalu tiba-tiba berubah menjadi murung hanya karena kamu melewati tempat tertentu atau bertemu seseorang? Kamu sedang bercanda dengan teman, tapi begitu masuk rumah, hatimu terasa berat, seperti ada yang mengendap dalam dirimu. Padahal tidak terjadi apa-apa secara fisik. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu labil, justru karena kamu kuat secara spiritual. Kamu adalah seorang empat. Bukan hanya empati biasa, tapi empat spiritual. Jiwa yang secara alami mampu menyerap, membaca, dan ikut merasakan energi emosi di sekitarnya, bahkan tanpa adanya kata-kata. Mengapa jiwa terpilih menyerap energi orang lain? Jiwa-jiwa seperti kamu yang ditandai untuk misi khusus biasanya dilahirkan dengan batas energi yang tipis. Bayangkan seperti spons yang bisa menyerap air, begitulah jiwamu terhadap energi emosional. Saat orang lain memendam amarah, kesedihan, atau ketakutan,
Kamu menangkap getaran itu dan seringkali mengalaminya seolah-olah itu milikmu sendiri. Itulah mengapa kamu sering bingung. Kenapa aku tiba-tiba merasa cemas? Kenapa aku merasa sedih padahal tidak ada masalah? Kenapa setelah bertemu seseorang, energiku langsung drop? Kamu bukan sedang berimajinasi. Kamu mengalami interaksi energi. Kamu adalah penyembuh alamiah. Sadar atau tidak, kehadiranmu menenangkan orang lain. Kamu sering menjadi tempat curhat, meskipun kamu tidak menawarkan diri. Orang merasa nyaman berada di dekatmu. Mereka bilang, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa tenang kalau dekat kamu. Karena kamu membawa cahaya, dan cahaya itu menyembuhkan tanpa suara. Namun, ini juga membuatmu mudah lelah secara spiritual. Kamu bisa merasa letih tanpa alasan fisik. Bukan tubuhmu yang kelelahan, tapi energi jiwamu. Karena setiap kali kamu menyerap emosi orang lain, kamu ikut memproses rasa yang seharusnya bukan milikmu. Bingung mana emosimu, mana bukan. Di titik tertentu, kamu mungkin tidak bisa lagi membedakan. Ini sedihku atau sedihnya orang lain yang aku serap. Ini kekhawatiran dari pikiranku atau dari ruang di sekitarku. Inilah pentingnya kesadaran dan penguasaan energi. Jiwa terpilih tidak cukup hanya PK. Kamu juga harus belajar mengelola. Langkah-langkah seperti meditasi untuk melepaskan emosi yang bukan milikmu, grounding atau menyambungkan energi ke bumi lewat doa, alam, atau aktivitas sederhana seperti berjalan tanpa alas kaki. Visualisasi pelindung energi, seperti cahaya putih atau perisai spiritual. Mandi dengan air garam untuk membersihkan medan auramu dari sisa energi asing. Bukan ritual mistis, tapi bentuk higienitas spiritual yang dibutuhkan oleh jiwa serta kamu. Terkadang alam tak kasat mata juga mengirim emosi. Ada kalanya, emosi yang kamu rasakan bahkan tidak berasal dari manusia, tapi dari makhluk, tempat, atau ruang yang menyimpan trauma masa lalu. Tempat yang pernah menjadi saksi luka atau kehilangan bisa memancarkan getaran kesedihan, dan kamu menangkapnya seperti getaran radio. Itulah sebabnya, kadang kamu masuk ke suatu tempat dan tiba-tiba merasa sesak. Atau kamu menangis tanpa tahu sebab, hanya karena berjalan melewati area tertentu. Sekali lagi, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terhubung. Bukan beban, tapi amanah. Kamu diciptakan dengan kepekaan ini bukan untuk menderita, tapi karena semesta percaya bahwa kamu mampu menjadi penyembuh, penenang, dan penuntun. Namun penyembuh pun harus menyembuhkan dirinya. Jangan terus menampung energi orang lain hingga kamu sendiri kosong. Jangan terus menjadi tempat berlindung orang lain, sementara kamu sendiri tidak punya tempat beristirahat. Ingat, menjadi PK adalah anugerah, tapi menjaga batas adalah pelindung. Berani berkata, ini bukan milikku, adalah bentuk kesadaran tinggi dari seorang jiwa terpilih. Kamu tidak emosional, kamu empat. Jika perubahan emosi sering kamu alami tiba-tiba. Jika kamu menyerap perasaan orang bahkan tanpa mereka bicara. Jika kamu kelelahan setelah berada di tengah banyak orang. Kamu bukan rusak, kamu bukan terlalu sensitif. Kamu adalah empati spiritual yang sedang terbangun. Pelajari jiwamu. Lindungi dirimu, dan teruslah menjadi cahaya. Karena dunia butuh lebih banyak jiwa seperti kamu, yang bisa merasakan, menyembuhkan, dan mencintai dalam diam. Tanda kelima, kamu tertarik dengan hal spiritual sejak kecil tanpa diajar. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu sejak kamu masih kecil. Saat anak-anak lain sibuk bermain, kamu seringkali sibuk bertanya, kenapa aku hidup? Siapa yang menciptakan semua ini? Apa yang terjadi setelah manusia meninggal? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul bukan karena kamu belajar dari luar, tetapi karena jiwamu mengingat sesuatu. Memori jiwa yang tidak hilang. Banyak orang dilahirkan ke dunia ini dengan tabir lupa yang sangat tebal. Tapi tidak denganmu. Kamu membawa jejak spiritual dari kehidupan sebelumnya, dan jejak itu membawamu secara alami ke arah yang berbeda sejak dini. Mungkin kamu suka menyendiri dan merenung sejak kecil, tertarik dengan langit malam, simbol-simbol, kitab suci, atau cerita tentang surga dan malaikat. Merasa ada sesuatu yang memanggilmu, tapi kamu belum tahu bentuknya. Ini bukan hayalan. Ini adalah ingatan jiwa yang sedang mencoba berbicara padamu.
Kamu adalah Old Soul, jiwa tua yang telah mengalami banyak pembelajaran spiritual di kehidupan sebelumnya. Maka wajar jika kamu lebih cepat merasa haus terhadap kebenaran, bahkan sebelum kamu tahu apa yang kamu cari. Pencarian yang tidak bisa dijelaskan. Sejak kecil kamu mungkin tidak tertarik dengan hal-hal duniawi seperti anak-anak lainnya. Kamu tidak puas dengan penjelasan biasa. Kamu merasa bahwa hidup ini pasti lebih dari sekadar sekolah, bekerja, dan mati. Kamu selalu ingin tahu, apa makna dari segala penderitaan? Mengapa beberapa orang begitu menderita, sementara yang lain tidak? Apa makna dari kehadiran manusia di bumi ini? Ketertarikan ini tidak bisa diajarkan. Ia muncul karena jiwamu memang datang dengan misi khusus. Misi itu tertanam dalam dirimu seperti benih. Dan setiap kali kamu melihat cahaya kecil dari kebenaran spiritual, benih itu tumbuh subur. Tak semua orang mengerti jalanmu. Mungkin kamu sering dianggap berbeda atau aneh. Mereka tidak paham kenapa kamu menyukai hal-hal yang menurut mereka tidak berguna. Tentang alam semesta, kehidupan setelah mati, meditasi, energi, atau malaikat. Mereka mengira kamu melamun, padahal kamu sedang berkomunikasi secara batin. Kamu tidak perlu menjelaskan segalanya, karena memang tidak semua orang bisa memahaminya. Hanya jiwa-jiwa yang terbangun yang akan mengenali jalan ini. Dan mereka akan datang sendiri pada waktunya. Panggilan yang tak pernah padam. Meski kamu pernah jauh dari spiritualitas, ada sesuatu dalam dirimu yang selalu ingin kembali. Kamu bisa saja hidup biasa, berpura-pura menjadi manusia normal. Tapi jauh di lubuk hatimu, ada suara yang terus berkata, kamu bukan sekadar ini, kamu punya tugas. Bangkitlah, cari kembali jalanmu. Dan saat kamu mulai berjalan ke arah itu, belajar, merenung, bermeditasi, berdoa, semesta mulai membuka pintu. Kamu dipertemukan dengan buku yang tepat, guru yang muncul di waktu yang tak disangka, atau pengalaman spiritual yang mengubah jalan hidupmu. Itu bukan kebetulan. Itulah respon dari langit atas panggilan jiwamu. Karena jiwa terpilih selalu dipanggil. Ketertarikanmu pada hal spiritual sejak kecil adalah tanda bahwa kamu dipilih. Dipilih untuk menjadi penjaga kesadaran, penyebar cahaya, atau penyembuh dalam bentuk tertentu. Mungkin kamu tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin kamu belum mengerti bentuk tugasmu. Tapi percayalah, panggilan ini bukan salah alamat. Tuhan menaruhnya dalam hatimu karena memang hanya kamu yang bisa melaksanakannya. Dan setiap langkah kecilmu, membaca, merenung, bertanya, mencari, adalah bagian dari perjalanan itu. Kamu tidak gila, kamu sedang terbangun. Ketika kamu mulai menyadari bahwa dunia ini lebih dari yang terlihat. Ketika kamu sadar bahwa kamu bukan sekadar tubuh, tapi jiwa yang membawa misi. Dan ketika kamu ingat bahwa semua ini bukan kebetulan, itulah tanda bahwa jiwamu sedang terbangun. Jangan padamkan cahaya itu. Terus ikuti suara di dalam hatimu, meski jalanmu sepi dan tidak banyak teman. Karena jiwa-jiwa terpilih tidak berjalan dalam keramaian. Mereka berjalan dalam sunyi, tapi diiringi cahaya dari langit. Tanda keenam, kamu merasakan koneksi yang dalam saat sendiri atau di alam. Bagi banyak orang, kesendirian adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi bagimu, jiwa yang terhubung, kesendirian justru terasa seperti rumah. Saat dunia hening, saat tidak ada suara manusia yang mengganggu, justru disitulah kamu merasa paling utuh, paling jujur, paling kamu. Kesendirianmu bukan bentuk pelarian, tapi bentuk kembali. Kembali ke dirimu yang sejati. Kembali ke suara Tuhan di dalam jiwa. Alam menjadi cermin jiwamu. Pernahkah kamu duduk di bawah langit malam yang gelap dan berbintang, lalu tiba-tiba hatimu terasa sangat luas? Atau berjalan di tengah hutan, lalu tanpa sebab air matamu jatuh? Bukan karena sedih, tapi karena kamu merasa sedang menyatu dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Itulah koneksi jiwa dengan semesta. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pintunya terbuka. Bagi jiwa terpilih, alam bukan sekadar pohonan, batu, dan air. Alam adalah bahasa Tuhan. Setiap desir angin, cahaya matahari, bahkan bayangan daun, semua terasa seperti bagian dari komunikasi ilahi. Semesta berbicara denganmu melalui kesunyian, kesendirian yang menghidupkan. Banyak orang mencari keramaian untuk merasa hidup,
Tapi kamu justru menemukan nyawamu kembali saat duduk sendiri dalam diam. Saat tidak ada yang kamu kejar. Saat tidak ada yang kamu buktikan. Kesunyian bukan sesuatu yang membuatmu rapuh. Justru dari sana, kamu mendapatkan kekuatan terdalammu. Dalam hening, kamu menyadari bahwa kamu tidak benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang selalu menjagamu, meski tak tampak oleh mata. Ada energi yang mengalir dalam napasmu, mengisi ruang kosong dalam jiwamu. Kamu tidak perlu keramaian untuk merasa lengkap, karena Tuhan sudah menanamkan keutuhan dalam kesunyianmu. Keheningan membuka gerbang spiritual. Ketika kamu berada dalam sunyi, kamu bukan hanya sedang tidak bicara. Kamu sedang mendengarkan, dan bukan mendengarkan manusia, tapi mendengarkan suara semesta, suara Tuhan, suara jiwamu sendiri. Itulah sebabnya, semakin kamu menyendiri, semakin kamu menemukan jawaban, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan anehnya, jawaban-jawaban itu seringkali jauh lebih tepat daripada nasihat siapapun. Jiwa terpilih diberi kemampuan ini karena mereka memang dirancang untuk menerima wahyu jiwa. Bukan wahyu dalam arti kenabian, tapi bisikan lembut dari dimensi tinggi yang menuntun jalan hidupmu. Saat Allah menyentuhmu lebih dalam dari manusia, kamu mungkin pernah merasa lebih dimengerti oleh pohon tua daripada oleh teman dekat, atau merasa lebih damai mendengar suara air sungai daripada mendengar nasihat orang. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk koneksi yang sangat langka. Jiwa seperti kamu memiliki ikatan batin dengan alam karena alam adalah ruang di mana energi Tuhan mengalir paling murni. Tanpa topeng, tanpa kepalsuan, hanya kehadiran yang tulus. Di sana kamu merasa pulang. Di sana kamu merasa benar-benar dilihat dan diterima. Kesunyianmu adalah jalan spiritual. Ketika orang lain menghindari kesepian, kamu malah mencarinya. Karena kamu tahu, dalam sunyi, kamu tidak kosong, kamu penuh. Dalam dunia tak kasat mata, sunyi adalah jembatan. Jembatan untuk melampaui logika. Jembatan untuk masuk ke ruang batin. Jembatan untuk bertemu dengannya. Jiwa-jiwa terpilih, seperti kamu, tidak diminta untuk terus berada di tengah dunia. Ada kalanya kamu ditarik masuk ke ruang dalammu, karena di sanalah kamu bisa diisi kembali. Kamu terhubung karena kamu peka. Jika kamu sering merasa damai luar biasa saat sendiri, atau terpanggil untuk duduk diam berjam-jam di alam, atau merasa terisi kembali setelah bertapa dalam sunyi, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang aktif secara spiritual. Itu adalah bukti bahwa dimensi tak kasat mata sedang bekerja melalui kesadaranmu. Semakin kamu menyatu dengan alam dan sunyi, semakin kuat cahaya batinmu bersinar. Dan semakin kamu bersinar, semakin banyak jiwa yang diam-diam mendapat kehangatan darimu. Meski kamu tidak berkata apa-apa, kesendirianmu adalah doa yang diam. Kesunyianmu bukan kekosongan. Itu adalah doa yang tidak diucapkan. Itu adalah pelukan Tuhan dalam bentuk keheningan. Dan kamu, jiwa yang dipilih, telah mengenali bahwa keheningan bukan musuh. Keheningan adalah guru. Teruslah mendekap sunyi, karena dari sanalah kamu akan mendengar dengan paling jernih. Suara dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh dunia, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Tanda ketujuh, kamu pernah mengalami sinkronisitas aneh yang terlalu akurat untuk disebut kebetulan. Pernahkah kamu berkali-kali melihat angka yang sama? 111, 222, pukul 11.11, di jam, di plat nomor, di struk belanja, atau di layar ponselmu? Atau kamu memikirkan seseorang, dan dalam waktu singkat, mereka menghubungimu tanpa alasan yang jelas? Mungkin kamu sedang merasa bingung, lalu membuka buku secara acak, dan halaman yang kamu baca langsung menjawab isi hatimu. Atau kamu mendengarkan lagu, dan liriknya terlalu tepat menggambarkan perasaanmu hari itu. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah sinkronisitas. Bahasa rahasia yang digunakan semesta untuk berbicara kepada jiwa-jiwa terpilih. Apa itu sinkronisitas? Sinkronisitas bukan hanya kebetulan yang aneh. Sinkronisitas adalah momen di mana dunia luar bertemu dengan dunia batin. Saat pemikiran dalam dirimu selaras dengan peristiwa di luar dirimu. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengatur segalanya dengan sangat halus dan sempurna. Dan kamu, yang jiwanya terhubung, adalah orang yang peka menangkap sinyal ini. Bagi orang lain,
Angka itu hanya angka, tapi bagimu, itu adalah kode dari langit. Bagi orang lain, kejadian itu hanyalah kebetulan. Tapi bagimu, itu adalah konfirmasi dari Tuhan. Semesta memberi tanda, bukan karena kamu bingung, tapi karena kamu siap. Ketika kamu mengalami sinkronisitas secara terus-menerus, itu tandanya semesta sedang memimpinmu. Tidak dengan suara lantang, tidak dengan perintah keras, tapi dengan petunjuk halus yang menyentuh hatimu. Petunjuk ini bisa datang dalam bentuk pertemuan tak terduga dengan seseorang yang mengubah hidupmu. Kalimat acak di media sosial yang menjawab doamu. Lagu yang tiba-tiba muncul dan menyentuh inti jiwamu. Atau bahkan kehilangan yang ternyata membawamu pada kebangkitan. Jiwa terpilih tidak diberi petunjuk biasa. Mereka diberi tanda-tanda. Karena mereka peka membaca makna di balik layar kehidupan. Mengapa kamu? Karena kamu hidup tidak hanya dengan mata, tapi dengan kesadaran. Kamu tidak hanya melihat, kamu memahami. Kamu tidak hanya mendengar, kamu menangkap makna. Dan karena itu, semesta mempercayakan pesan-pesan penting padamu. Kamu sedang dijaga, dipimpin, dan diarahkan. Dan sinkronisitas adalah salah satu bentuk komunikasi antara dimensi. Bukan secara fisik, tapi melalui energi, getaran, dan momen yang tampak biasa, namun penuh makna. Ketika kamu tahu, kamu tidak akan ragu. Sinkronisitas tidak datang sembarangan. Ia muncul saat kamu sedang diambang perubahan, di tengah kebingungan, atau sedang berjalan menuju misi jiwamu. Tuhan tahu, kamu butuh konfirmasi. Kamu butuh, yang datang bukan dari manusia, tapi dari langit. Dan karenanya, kamu diberi tanda di waktu yang paling kamu perlukan. Misalnya, kamu sedang ragu melangkah ke arah baru, lalu kamu melihat angka 555 berulang kali, angka perubahan. Kamu sedang gelisah, lalu burung putih terbang melintas di hadapanmu, seolah mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendiri. Kamu sedang merasa sendiri, lalu lagu dengan lirik seperti doa menyentuh hatimu. Kamu tidak mencarinya, tapi ia datang sendiri. Itulah ciri sinkronisitas. Karena tidak ada momen yang sia-sia bagi jiwa terbangun. Bagi jiwa biasa, hidup hanyalah serangkaian kejadian. Tapi bagi jiwa terpilih, hidup adalah pesan yang terus-menerus dikodekan. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap ucapan yang terdengar, kebetulan, semua bisa menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan saat kamu mulai menyadarinya, kamu akan menjalani hidup dengan lebih peka, lebih tenang, dan lebih percaya. Karena kamu tahu, kamu sedang dibimbing. Kesimpulannya, kamu bukan hanya hidup, kamu sedang dipandu. Jika kamu sering mengalami angka kembar atau pola angka berulang, mendapat jawaban dari semesta melalui hal-hal yang seolah tidak sengaja, merasa bahwa hidupmu penuh petunjuk samar namun dalam, maka kamu bukan orang biasa. Kamu sedang berjalan bersama semesta. Buka hatimu. Jangan abaikan sinyal-sinyal kecil itu, karena mereka datang bukan karena kamu lemah, tapi karena semesta tahu kamu cukup kuat untuk mengikuti panggilannya. Jika kamu merasa satu atau bahkan semua dari 7 tanda ini pernah kamu alami, maka ini bukan hanya kebetulan. Ini adalah panggilan dari langit yang akhirnya kamu dengar. Sebuah isyarat lembut bahwa hidupmu bukan sekadar tentang dunia yang terlihat. Kamu berbeda bukan karena kamu lebih tinggi dari orang lain, tapi karena jiwamu telah siap untuk mengingat. Mengingat siapa kamu sebelum dunia membuatmu lupa. Mengingat misi yang kamu bawa sebelum tubuh ini menjadi milikmu. Dan mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi, dari mimpi, kepekaan, hingga kesunyian, adalah pesan. Jiwa-jiwa terpilih tidak selalu lahir dalam kemegahan. Mereka sering datang dalam keheningan, dibentuk lewat luka, dibangunkan lewat kehilangan, lalu dibimbing perlahan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kamu adalah jiwa itu, jiwa yang telah lama menunggu saat untuk terbangun. Dan sekarang, kamu mulai melihat, kamu mulai merasakan, kamu mulai memahami bahwa dunia ini lebih dari sekadar yang kasat mata. Jangan abaikan sinyal itu. Jangan tolak bisikan lembut dari dimensi yang tak terlihat. Karena di sanalah, kamu akan menemukan petunjuk, perlindungan, dan kekuatan yang tidak bisa diberi oleh dunia biasa. Teruslah berjalan. Mungkin jalannya sunyi. Mungkin banyak yang tak mengerti. Tapi ingat,
semesta mengerti. Tuhan melihat, dan jiwa-jiwa lain sedang mencari cahayamu. Kilauan kamu bukan orang biasa. Kamu adalah bagian dari jaringan jiwa yang telah dipilih untuk membawa cahaya. Di dunia yang sedang gelap, teruskan langkahmu, jiwa terpilih. Karena jalanmu adalah jalan yang suci. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.